Halo, perkenalkan nama saya Jacqueline Sheila, prodi saya Informatika, mata kuliah saya saat ini Interaksi Manusia dan Komputer. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan di kesempatan saat ini saya akan membahas tentang daya guna dan kebergunaan. A. Definisi usability. Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan user untuk mencapai tujuan secara efektif, dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. B. Penentu keberhasilan sistem. A. Berguna atau useful. Sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. B. Dapat digunakan atau usable. Sistem yang mudah dioperasikan. C. Digunakan atau used. Sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Ini adalah komponen penentu daya guna. Yang pertama, efisiensi, learnability, kepuasan, memorability, kesalahan, dan keamanan. Yang pertama dari komponen daya guna yaitu kemampuan untuk dipelajari atau learnability. Merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem kerja. Mereka ingin dengan cepat menggunakan sistem tersebut dan merasa berkompeten untuk melakukan pekerjaan tanpa banyak kesulitan. Yang B atau efisiensi menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. C. Mudah diingat atau memorability. Menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. D. Kesalahan dan keamanan. Melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Untuk membuat sistem berbasis komputer yang aman dari beberapa hal yang ditakutkan pengguna antara lain yang pertama yaitu menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan button keluar atau hapus berdekatan dengan button simpan. Yang kedua, menyediakan fasilitas recovery ketika pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, undo dan ketika kita mau menghapus. E. Kepuasan. Merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut. Karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem, dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. C. Menguji daya guna. A. Proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia-komputer dari sebuah sistem. B. Untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. C. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. D. Dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya mahal. D. Penentu keberhasilan sistem. A. Pengguna berguna atau useful. Sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. B. Dapat digunakan atau usable. Sistem yang mudah dioperasikan. C. Digunakan atau used. Sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya menarik, menyenangkan, dan lain-lain. E. Menurut Hilbert dan Red Mills 2000, A. Uji formatif. Memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. B. Uji sumatif. Memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkannya dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Yang di atas tersebut adalah pengertian menurut para ahli. Di atas saya mengambil pengertian menurut Hilbert dan Red Mills. F. Evaluasi heuristik.
A. Mengeksplorasi sistem, B. Mengidentifikasi masalah kebergunaan, C. Mengklarifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahapan persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. Satu dokumen berisi ringkasan proyek dan menjelaskan tujuan, calon pengguna dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Ya, demikian yang saya jelaskan saat ini. Terima kasih.